Ya, kalau begitu saya balik, apakah saudara jaksa penuntut umum yakin bahwa itu adalah kejahatan? Saya yakin itu kejahatan. Oke, jadi terima saja. Saya juga tidak bisa membantah bahwa yang namanya melanggar prokes, yang namanya tidak mematuhi prokes itu adalah kejahatan. Maka bapak-bapak sekalian, yang mulia sekalian, tolong adili semua Republik Indonesia yang melanggar prokes karena itu merupakan sebuah kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Tanpa perlu banyak basa-basi, saya langsung saja memutar video dari persidangan Refli Harun yang belum sempat saya upload. Baik, statement umum yang berlaku di seluruh Indonesia. Tadi ahli menerangkan bahwa seperti halnya ahli analogikan seperti tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime. Nah, bagaimana menurut pandang ahli, apa sih sehingga pandemi COVID-19 ini kemudian ditetapkan sebagai bencana, dan kemudian ahli membuat pemahaman yang memang sudah berlaku secara nasional, suatu kondisi, suatu darurat bencana nasional. Apa yang menyebabkan itu? Sedemikian apa sehingga harus kemudian ini dikatakan darurat bencana? Ya, yang mulia, sebuah statement darurat bencana nasional, darurat kesehatan masyarakat tentu harus dilihat dengan syarat-syarat objektifnya sebagaimana diatur di undang-undang. Ya, salah satunya misalnya ancamannya, kemudian spreadingnya dan lain sebagainya, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut ada kekuasaan yang berwenang untuk menyatakan kita sedang darurat. Nah, dalam keadaan darurat itu memang kenapa perlu ada statement darurat? Karena dalam kondisi darurat, hukum-hukum normal itu bisa dikesampingkan terlebih dulu. Seperti halnya misalnya darurat militer, darurat sipil, dan lain sebagainya. Makanya perlu statement, karena negara kita adalah negara hukum, negara yang berdasarkan kepada hukum. Tidak boleh kemudian ada sebuah kebijakan tanpa didasarkan pada hukum. Makanya kemudian harus ada statement yang didasarkan baju hukumnya tersebut. Berarti apakah ahli dapat ini? Apakah dikatakan darurat itu ada suatu kondisi yang membahayakan? Sangat bahaya di situ, benar tidak? Ya, pasti secara umum, dan itu sifatnya bisa objektif, bisa subjektif. Baik, saudara ahli pernah mendengar dan bisa menerangkan dan menjelaskan kepada kami ada adagium solus populi supremalic exto. Saudara ahli pernah mendengar itu? Pernah. Dapat menjelaskan kepada kami di depan persidangan pada hari ini terkait masalah adagium itu tadi? Ya, mungkin diterjemahkan kepada pengunjung juga biar mereka juga mendengar. Apa bisa diterjemahkan ahli? Terkait adagium solus populi supremalic exto. Nah, coba kalau anunya pengertian bahasa Indonesianya gimana supaya tidak menimbulkan penafsiran juga ya, yang berbeda-beda ya. Nah. Solus populi supremalic exto, yaitu keselamatan masyarakat itu adalah yang paling utama. Bagaimana menurut ahli? Iya, kita harus memahami ya, di dalam hukum itu ada istilah macam-macam, ada maksim, ada adagium, ada norma dan lain sebagainya, ada ungkapan dan lain sebagainya. Itu sama dengan seperti Presiden Amerika Serikat yang membebaskan perbudakan itu, atau John F. Kennedy kalau tidak salah, saya lupa ingat. Jangan tanyakan apa yang dapat kau berikan yang dapat negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah hal seperti itu. Jadi itu adalah ungkapan-ungkapan bijak yang menjadi guidance bagi kita untuk bertindak, terutama pejabat publik dan institusi-institusi publik. Jadi misalnya kalau harus memilih mana yang lebih dahulukan, keselamatan rakyat atau keselamatan pejabat, misalnya begitu. Maka berdasarkan maksim itu, adagium itu, Anda harus dahulukan keselamatan rakyat. Karena itulah duty Anda, tugas Anda sebaik-baiknya. Gitu. Tetapi adagium maksim seperti itu tentu harus dinormalkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga kita bisa mengukur bagaimana dia bisa dilaksanakan, berikut sanksinya kalau dilanggar. Kira-kira begitu. Karena tidak bisa sebuah adagium, sebuah maksim atau sebuah ungkapan dengan sendirinya mengikat pejabat publik seperti halnya mengikatnya sebuah norma. Gitu yang mulia. Bahwa di dalam Republik Indonesia ada sebuah peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Undang-undang itu mengatur beberapa hal terkait masalah penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Selain itu ada ketentuan sanksi pidana.
apabila melanggar kekarantinaan kesehatan tadi, sebagaimana yang disebut dalam pasal 93. Nah, apakah sanksi pidana yang ada di dalam undang-undang tadi, termasuk undang-undang wabah dan sebagainya, adalah merupakan bagian salah satu ruhnya adalah bagaimana upaya pemerintah untuk menegakkan adagium tadi, untuk menyelamatkan keselamatan masyarakat. Bagaimana menurut pandangan ahli? Kalau kita lihat pasal 93 dengan umum, saya sudah mengatakan ya yang mulia bahwa pastilah pembentuk undang-undang ini tidak berpikir bahwa yang namanya kekarantinaan kesehatan ini adalah seluruh republik ini. Yang mereka bayangkan itu adalah ada satu daerah lalu diadakan karantina, ada orang yang melanggar di situ, ada yang tidak patuh. Karena dia tidak patuh dan dia melanggar, muncullah kedaruratan kesehatan. Jadi darurat kita. Kenapa? Karena spreadingnya makin luas karena dia tidak patuh. Disuruh di rumah dia keluar. Tapi kita tahu bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat yang dinyatakan oleh Presiden melalui Kepres ini itu selain faktual juga antisipatif agar segala daya upaya itu bisa dilakukan untuk mengatasi pandemi COVID ini. Dan pastinya bukan mudah. Makanya kita berdebat kenapa misalnya kok yang diambil PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kenapa tidak karantina wilayah? Kenapa tidak karantina rumah? Karena semua pilihan itu membawa konsekuensi masing-masing. Kalau satu konsekuensinya kalau ada karantina rumah atau karantina wilayah, maka negara harus menyediakan kebutuhan pokok, bahkan hewan ternak, hewan peliharaan masyarakat di situ. Bayangkan nggak kalau yang dikarantina itu sebuah provinsi, tapi kalau yang dikarantina itu hanya sebuah rumah, maka mudah sekali memberikan makan kepada mereka agar mereka tidak berpergian kemana-mana. Nah ini yang sebenarnya tidak diantisipasi oleh pembentuk undang-undang. Karena itu pasal 93 itu masih dalam rangka kasus yang spesifik. Jadi ada orang yang melanggar, ada orang yang tidak patuh, muncullah kedaruratan karena ternyata gara-gara dia spreading tinggi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dalam kasus COVID-19 ini, sebelum adanya kerumunan pun sudah terjadi kedaruratan itu dan sudah dinyatakan oleh Presiden. Jadi bukan penyebabnya kerumunan itu sehingga berlaku pasal 93, tapi kedaruratan tersebut adalah sesuatu yang dinyatakan sendiri oleh Presiden dan tidak melihat siapa pelakunya, tapi hanya melihat bahwa ada virus yang namanya COVID-19. Begitu ya, Beliau. Baik, tadi telah dijelaskan bahwa ahli mengatakan bahwa kejahatan yang ketentuan sanksi yang ada di dalam pasal 93 adalah termasuk dalam pengertian pelanggaran. Apakah demikian? Iya, menurut pengetahuan. Baik. Dari mana dasar ahli mengatakan bahwa ketentuan pasal 93 itu adalah merupakan suatu pelanggaran? Coba terangkan ahli dalam perspektif hukumnya. Yang mulia, di sini ahli dipanggil berdasarkan keahlian dan tentu reputasi yang dipercaya oleh majelis hakim, sehingga apa yang ahli katakan tentu didasarkan pada pembelajaran selama ini, teori-teori yang selama ini. Bahwa kalau kita belajar hukum itu tidak hanya cukup membaca undang-undang, tapi kita tahu harus azasnya, prakteknya, perbandingannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan itu sudah menjadi pengetahuan umum di dalam hukum pidana yang kita juga pelajari sebagai mahasiswa hukum. Ada yang namanya kejahatan, ada yang namanya pelanggaran. Dan kalau kita bicara kejahatan, maka umumnya kejahatan itu rata-rata diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Ada juga ketentuan-ketentuan di luar hukum pidana, kitab undang-undang hukum pidana yang biasanya memang core bisnisnya di sana. Misalnya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Itu undang-undang tentang pidana. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu pasti pidana perspektifnya. Tapi kalau ada undang-undang kekarantinaan kesehatan masyarakat, pasti bukan hukum pidana. Bukan undang-undang yang mengatur core bisnisnya masalah pidana. Tapi ini adalah masalah bagaimana mengatasi kesehatan masyarakat yang berarti bisa kita golongkan sebagai hukum administrasi. Nah, tetapi kita tahu bahwa untuk tegaknya hukum administrasi itu kadang-kadang dibutuhkan sanksi pidana. Makanya di dalam hukum administrasi pun ada sanksi pidananya. Tetapi sanksi pidana itu bukan main job, bukan main business dari undang-undang itu. Undang-undang itu bertujuan untuk bagaimana mengatasi penyakit pandemi, kesehatan masyarakat, bukan ditujukan untuk menghukum masyarakat yang melanggar pandemi. Beda sama pemberantasan korupsi, memang dimaksudkan untuk menghukum orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau terorisme. Jelas bedanya. Tadi ahli menerangkan bahwa di dalam kitab undang-undang pidana ada pembedaan tentang kejahatan dan pelanggaran. Jika demikian, kita ketahui bersama di dalam kitab undang-undang pidana adalah terdiri dari 3 buku. Bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 tentang kejahatan, dan bab 3 tentang pelanggaran. Artinya pelanggaran di sini diatur tersendiri dari bab kejahatan. Nah, terkait dengan hal itu, saya ingin minta pendapat Pak ahli,
apakah di dalam pasal 93 itu ada yang kemudian menetapkan suatu ketentuan yang menetapkan bahwa pasal-pasal ketentuan pidana yang ada di dalam, terutama pasal 93 itu adalah merupakan masuk dalam bab pelanggaran atau sebagai suatu bentuk pelanggaran. Ya, kalau begitu saya balik, apakah saudara jaksa penuntut umum yakin bahwa itu adalah kejahatan? Saya yakin itu kejahatan. Oke, jadi terima saja. Kan saya juga tidak bisa membantah bahwa yang namanya melanggar prokes, yang namanya tidak mematuhi prokes itu adalah kejahatan. Maka bapak-bapak sekalian, yang mulia sekalian, tolong adili semua Republik Indonesia yang melanggar prokes karena itu merupakan sebuah kejahatan. Ya, itu ya statement penutup dari Bung Refli Harun ya. Luar biasa sekali kalau menurut saya. Ini THR terindah untuk Habib Rizik Syihab, ulama kita Habib Rizik Syihab. Semoga ini menjadi pertimbangan kuat dari majelis hakim ya untuk membebaskan Habib Rizik terkait dengan kasus prokesnya ini ya. Mungkin singkat seperti itu saja video kali ini karena masih banyak juga kegiatan di luar seperti yang teman-teman kita bersama bahwa hari ini adalah malam Idul Fitri. Besok kita akan merayakan bersama-sama hari raya kemenangan umat Islam setelah menjalankan 30 hari ibadah Ramadan. Sekaligus dalam kesempatan ini Cahaya Islam juga mengucapkan kepada saudara-saudaraku semua selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.